Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Eko Noprianto, STD MPD, selaku pengajar praktek calon guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023 Kabupaten Lampung Timur. Yang saya hormati juga Ibu Megawati Esos MPD, selaku fasilitator calon guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023 Kabupaten Lampung Timur. Di sini saya didampingi oleh rekan sejawat saya. Perkenalkan, nama saya Amin Nurrohman, SH. Saya bisa dipanggil Bapak Amin, selaku guru PPKN di SMK ID Mutiara Bangsa, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Terima kasih. Pada hari ini saya akan melakukan supervisi akademik yang dimana ada tahapan-tahapan yang harus kami lalui. Tahapan yang pertama yaitu pra-observasi, tahapan yang kedua observasi, dan tahapan yang ketiga pasca observasi. Marilah kita saksikan. Tahapan yang pertama adalah pra-observasi. Silakan simak video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Baik, gimana kabarnya Pak Amin hari ini? Alhamdulillah, sehat Pak Sugi. Pak Sugi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Pak Amin, ini mohon maaf seperti yang saya informasikan kemarin, Ya. bahwasanya saya dapat tugas untuk melakukan supervisi pendidikan. Jadi di sini yang sudah saya infokan ke Pak Amin jauh-jauh hari, dan Pak Amin juga menyetujui kegiatan tersebut. Ini saya mendapatkan tugas melakukan supervisi pendidikan yang kita nanti ada beberapa tahapan, Pak Amin. Tahapannya yaitu kita ada pra-observasi, kita ada observasi, dan nanti di pasca observasi. Dan dalam hal ini saya mohon tolong dengan Pak Amin, mungkin nanti ada beberapa hal yang perlu saya dengar atau yang akan disampaikan oleh Pak Amin dengan kegiatan pelaksanaan supervisi pendidikan yang akan kita lakukan. Pak Amin, ini sebelum kita mulai, mungkin apa yang bisa disampaikan oleh Pak Amin dalam proses pelaksanaan observasi besok, apa yang menjadi keinginan atau menjadi visi misinya Pak Amin untuk pelaksanaan observasi? Baik, baik Pak Sugi, terima kasih. Jadi untuk terkait visi misi itu yang jelas harapannya dari saya bisa lebih memacu ataupun memaksimalkan potensi saya dalam melaksanakan KPM khususnya di pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dan juga para siswa dapat mengamalkan dan juga menerapkan ataupun bisa memberikan dampak positif bagi siswa-siswi kita sesuai dengan Pancasila dan Luar biasa Pak Amin. Jadi beberapa harapan tadi Pak Amin ingin meningkatkan kompetensi ya Pak ya, ya, Pak. dalam hal konteks pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Ya. Terus yang kedua, berharap agar siswa-siswi kita atau peserta didik kita ini lebih mengenal hak asasi manusia yang perspektifnya kepada Pancasila. Ini Pak Amin mungkin ada beberapa hal yang akan disampaikan atau materi-materi apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Amin dalam kegiatan observasi nanti Pak. Baik. Materi yang akan saya sampaikan yaitu materi tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dan kewarganegaraan. Ya. Baik. Jadi tadi yang akan disampaikan oleh Pak Amin adalah tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Hal ini pada waktu penyampaian pembelajaran, pengembangan apa saja yang nanti ingin diraih atau dari materi itu apa saja yang menjadi tujuan yang diingin
oleh Pak Amin melalui materi tersebut? Baik, Mas Sugi. Jadi dalam pembelajaran tersebut saya memiliki tujuan yang tentunya dalam proses belajar tersebut anak-anak itu diharapkan dapat menghargai hak asasi manusia sesuai dengan perspektif Pancasila dan kewarganegaraan, dan juga memiliki rasa peduli terhadap sesama dan memahami konsep dari HAM tersebut, baik isi, substansi maupun pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam hak asasi tersebut sesuai dengan perspektif Pancasila dan kewarganegaraan. Luar biasa. Pak Amin, dalam proses apa ya KPM yang pernah dilakukan Ya, dan ini nanti kan akan dilakukan juga melalui observasi yang saya juga nggak sabar nanti seperti apa kondisinya di lapangan ya Pak Amin ya. ya. Biasanya menemui beberapa kendala. Kendala-kendala apa saja biasanya dalam proses KPM yang Pak Amin rasakan selama ini terhadap peserta didik ataupun mungkin lingkungan pendidikan seperti apa? Baik. Untuk kendala yang sering kali saya hadapi Pak, yang jelas salah satu adalah dari kesulitan atau kurangnya minat belajar siswa. Minat ya. Iya, gitu. Dan yang selanjutnya itu siswa-siswi kita terkadang sulit untuk aktif. Kedisiplinan berarti ya Pak Amin ya. Iya, betul. Tidak kedisiplinan ya. Iya, hanya di bagian disiplin aja, Pak. Jadi sulit untuk aktif ketika kita membentuk tim kelompok belajar mereka. Baik Pak Amin, setelah dengan beberapa banyak tadi kendala, banyak permasalahan yang ada di lapangan selaku kita menjadi guru pengajar. Nah, otomatis kita harus memiliki strategi-strategi ya untuk pembelajaran nanti ya Pak Amin ya. Mungkin ini kita sharing dan bisa juga menjadi sebuah masukan input bagi saya nanti. Strategi-strategi pembelajaran seperti apa yang akan Pak Amin lakukan untuk pelaksanaan besok observasi terhadap peserta didik tentang hal-hal tersebut yang bisa disampaikan saya. Baik, untuk strateginya itu Pak Sugi, di sini saya menyiapkan RPP atau rencana pembelajaran. Ini sudah saya siapkan beberapa rencana ataupun strateginya nanti di pelaksanaan pembelajaran. Di situ kita akan mengarahkan yaitu beberapa metode, yaitu menyiapkan strategi rencana pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga berintegrasi unsur KSE dan budaya positif. Luar biasa. Ya, untuk selanjutnya kita menggunakan pendekatan saintifik dan ada juga model pembelajarannya Pak. Model pembelajarannya discovery learning dan problem based learning atau disingkat dengan PBL. Nah, untuk metodenya kita menggunakan tanya jawab seperti ini, dan juga kita wawancara, berdiskusi, dan membuat mereka itu memiliki peran dari masing-masing siswa tersebut. Luar biasa nih Pak. Jadi ini sudah saya lihat nih RPP-nya udah basisnya berdiferensiasi, artinya ada di situ mengikuti minat belajar peserta didik, terus saya lihat juga sudah berbasisnya KSE integrasi sosial emosional dan menerapkan budaya positif. Artinya itu bisa sedikit memecahkan permasalahan supaya kejenuhan siswa untuk belajar yang Pak Amin sampaikan nanti lebih variatif ya Pak ya. Jadi siswa nggak jenuh dengan metode ini. Mungkin ada nggak hal-hal tertentu yang menambah nilai dorong siswa untuk belajar lebih aktif? Apakah dari media ajarnya atau seperti apa? Kalau boleh saya tahu, Pak Amin ini menyediakan bahan ajarnya seperti apa, terus nanti konsepnya seperti apa pada waktu melakukan proses KPM. Jadi ini
Untuk strategi kita sudah siapkan di APP. Adapun untuk medianya itu juga sudah tertuang di RPP kita, Pak. Salah satunya yaitu kita menyiapkan media berupa workshop atau lembar kerja siswa. Selanjutnya juga ada lembar penilaian, terus ada juga nanti buku, modul, brosur, ada juga pamflet dan juga gambar-gambar yang itu nanti ada juga yang bersentuhan langsung dengan lingkungan atau sifatnya outdoor, dan juga ada juga nanti kita arahkan ke web, ke pustakawan, dan juga dari informasi di bagian teknologi, bisa dari YouTube ataupun hal lain. Tambah menarik ya Pak ya. Artinya dengan variasi konsep pembelajaran tadi lebih menarik sekali. Iya. Artinya mereka bukan hanya belajar di ibaratnya di dalam kelas saja, tadi sudah disampaikan juga nanti ke lab, bahkan untuk media ajarnya juga basisnya IT. Ini sangat sangat membantu untuk siswa lebih variatif dalam memilih hasanah keilmuannya atau materi yang nanti disampaikan dengan berbagai sumber ya Pak Amin ya. Betul Pak Suti. Kalau boleh saya tahu Pak Amin, ini harapan Pak Amin nanti setelah siswa dengan kondisi udah disampaikan seperti ini, kendala kan tetap ada yang muncul Pak. Mungkin kendala apa yang terpikirkan oleh Pak Amin? Ini saya sudah menyiapkan bahan ajarnya, saya sudah menyiapkan variasi teknik pembelajarannya. Kira-kira yang akan muncul itu permasalahannya seperti apa dan nantinya tindakan yang akan dilakukan untuk kalau seandainya ada masalah tersebut. Jadi kendala yang sering terjadi itu Pak sebetulnya hampir sama, yaitu di kedisiplinan. Di bagian kedisiplinan itu terkadang ada keterlambatan waktu dari siswa tersebut mengikuti. Ada juga kendala dari faktor cuaca seperti ketika hujan dan lain-lain. Itu seringkali menjadi kendala ketika kita atau saya sendiri sudah menyiapkan pembelajaran tersebut, itu terjadi sebuah miss atau tidak tersampaikan kepada mereka. Nah, untuk antisipasi terjadinya hal-hal tersebut, di sini saya juga menyiapkan yaitu berupa pembelajaran yang berbasis online Pak. Siap. Ya, itu kita menggunakan grup, kita melakukan Zoom meeting, dan ada juga yang berbasis di bagian work. Kita buatkan modul-modul supaya anak-anak yang hari itu tidak hadir tetap mendapatkan materi sesuai tupoksi yang ada di dalam kelas. Itu. Luar biasa ini Pak Amin nih. Jadi Ya, dari kendala yang akan terjadi nih ya, dari kendala yang terjadi terus berupa tadi solve-nya atau pemecahan masalahnya yang tadi saya catat itu bisa nanti sambil berbasis online, membuat kelompok-kelompok belajar, membikinkan modul, bahkan sampai dengan bagaimana mereka nanti dibuatkan forum secara online gitu ya Pak ya, untuk mengukur ketertinggalan peserta didik pada waktu di pembelajarannya Pak Amin ya. betul. Luar biasa. Baik Pak Amin, saya rasa untuk pasca observasi pada hari ini cukup. Siap. Dan dari yang saya lihat dari kesiapan Pak Amin ini kayaknya sudah siap. Dari bahan ajar, dari rencana pembelajarannya, bahkan dari beberapa tadi permasalahan-permasalahan yang mau dan akan timbul sudah ada konsep pemecahan masalahnya. Saya berharap dengan pra-observasi seperti ini kita bisa saling sharing. Terus sebelum saya tutup ini Pak Amin, apa yang dirasakan Pak Amin kalau kondisi sebelum observasi atau penilaian akademik atau pendidikan ini kita lakukan seperti ini saling dialog? Apa yang Pak Amin rasakan kalau ini dilakukan secara kontinuitas? Baik,
Tentu yang saya rasakan Pak, ya dengan senang hati Pak. Saya justru lebih lebih senang atau justru lebih meningkatkan rasa atau semangat dari saya pribadi tentunya untuk eh, membuat sebuah modul ataupun rencana pembelajaran itu bisa sesuai, terukur, dan tidak melanggar atau tidak keluar dari substansi yang ada, sehingga di sini bisa mendapatkan suatu dampak positif bagi saya agar saya bisa lebih maju, lebih memaksimalkan potensi. Lebih nyaman nggak Pak? Momennya sebelum observasi ini udah ada pasca nih. Ini ada kenyamanan tidak yang akan Bapak lakukan? Ya. Itu kalau seperti ini Pak, diskusi Ya. langsung begini itu lebih nyaman Pak daripada Baik, harus terima kasih. kembali. Maka harapannya itu memang perlu adanya sebuah diskusi seperti ini. Baik, terima kasih Pak Amin. Kita sudah lama ini berdialog kaitannya persiapan observasi yang akan Pak Amin lakukan untuk Puspa Didik, dan saya juga nggak sabar juga nanti ingin juga terjun di dalamnya untuk melihat bagaimana Pak Amin untuk bisa mengimplementasikan apa yang direncanakan pembelajarannya Pak Amin, sekaligus bagaimana mengatasi kondisi peserta didik kita sehingga apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran yang akan Pak Amin raih itu akan tercapai. Sekali lagi saya terima kasih atas kebersamaan kita. Kita akan bertemu di observasi nanti, dan saya terima kasih atas kesediaannya kita saling berbagi, saling sharing, dan saya mohon maaf jika ada salah kata. Ya. Mungkin seperti itu Pak Amin, terima kasih atas waktunya. Ya Pak, sama-sama. Saya Rio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin. Sama-sama Pak. Oke, sudah mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih dapat berjumpa kembali pada hari Senin sesuai dengan jadwal kita, yaitu pelajaran pertama tentang pendidikan kewarganegaraan. Untuk itu saya perlu tahu dan saya perlu memahami bagaimana kabar-kabar dari siswa-siswi kelas 11 ini. Untuk itu kita perlu tahu kabar dari teman-teman. Gimana kabarnya? Kalau saya tanya kabar, nanti teman-teman jawabnya gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Jadi saya ulangi lagi boleh? Bisa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Tangan dulu. Oke. Terima kasih untuk sebelumnya. Alangkah lebih bagusnya kita memulai setiap kegiatan dengan mengawali doa terlebih dahulu ya. Untuk itu saya pimpin doa terlebih dahulu. Silakan duduk yang rapi. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, alhamdulillah tadi sudah pembukaan dimulai. Pada hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Itu ada materi khusus yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang harmonisasi hak dan kewajiban manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, begitu kita nanti akan membagi beberapa kelompok. Ini kebetulan ada 10 orang ya, 10 orang, maka nanti akan kita bagi menjadi 3 kelompok. Ada yang berarti kalau 10 bagi 3, ada yang 3, ada yang 4 ya. Maka 3 kali 3 aja udah
Berapa? Nah, 3 kali 3 9. Nah, oke, ini sepertinya kita perlu mengasah terlebih dahulu. Terlalu kaku pada pagi hari ini, Anda kurang fokus, ya, Anda kurang fokus, Anda kurang serius. Sekarang silakan berdiri. Silakan berdiri. Berdiri. Seperti masing-masing. Silakan Anda kan tangan harus berbang seperti ini, ya. Tangan seperti itu. Ini Pak, dilarang seperti itu, ya. Silakan tangan seperti ini, seperti ini. Terus digerakkan 1, 2, 3. Setelah itu baru ketika saya bilang 1 berarti ketika angka ganjil, ya, ketika angka ganjil kalian melepas. Ketika angka genap kalian melepasnya. Ya. Baik, kita mulai pemanasan 3. Ayo. Kalau keliru nanti maju depan hafalan Pancasila. Oke, siap-siap. Oke, siap-siap. Tangan dibuka terlebih dahulu. Kalau nanti keliru, kalian menghafal Pancasila. Oke. Sekarang mulai tangan. Oke, kita mulai, ya, dibuka terlebih dahulu. Kita mulai 2. Ayo 2 itu 1, 2, 5, 7. Oke, dan ternyata hari ini silakan ikut lagi. Jadi apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda rasakan setelah berdiri? Agak pegel, agak juga, ya, agak bingung. Pertanda berarti Anda belum sarapan. Karena pengalaman orang-orang yang rata-rata memiliki kebiasaan tidak sarapan pagi, itu satu ngantukan, yang kedua sulit fokus. Maka dari itu silakan nanti istirahat digunakan untuk makan dan juga minum yang cukup. Oke, tadi itu sudah kita briefing yang pertama. Nanti kita bahas sesuai dengan tema kita, yaitu kewajiban hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Tentu dari teman-teman semuanya sudah paham, ya, mengenai apa itu hak asasi manusia, diatur dalam pasal berapa. Apakah sudah pernah mendengar apa itu hak asasi manusia? Ada yang tahu? Boleh, silakan. Tidak apa-apa. Kalau tidak ada yang tahu, berarti saya jelaskan. Oke. Jadi makna dari hak asasi manusia itu sendiri adalah hak yang mutlak sudah ada dari sejak lahir, ya. Dan hak itu tidak bisa dibagi, tidak bisa dihilangkan karena itu sudah melekat. Hak itu sudah melekat dari sejak lahir. Hak yang melekat dari sejak lahir. Itu adalah hak asasi manusia, makna dari hak asasi manusia. Dan terkait dengan perspektif yang nanti akan kita bahas, itu adalah perspektif itu sendiri menggunakan perspektif Pancasila. Saya kira sudah hafal dan wajib hafal. Pancasila, sila ketiga. Ayo, sila ketiga. Indonesia. Betul. Oke. Ya, selanjutnya tunjuk temanmu untuk sila keempat. Tunjuk temanmu bersila. Ide. Yo,
Yuk, silakan Pak. Pancasila. Ya. Loh, silakan Pak. Rakyatan. Itu di atas itu bisa baca. Ya, silakan Pak. Rakyatan, ya. Ya. Coba dibantu teman-temannya. Silakan Pak, apa teman-teman? Oke, itu ya Mas Budi ya. Sekarang silakan tunjuk temanmu yang kamu sayangi boleh. Sila ke 5. 1, 2, 3 saya. Oke. Sila ke 5. Oke, sila ketiga sudah, sila keempat, sila kelima. Sekarang Kadi yang mungkin punya boleh bicarakan tunjuk nama untuk sila kedua. Sila kedua itu Pak. Sila kedua. Sila kedua. Itu di atas bunda. Sila kedua. Yuk, silakan. Oke, teman-teman. Oke, terakhir silakan ganda tunjuk yang kamu akrab sekali dengan orang itu untuk menyebutkan sila satu. Silakan. Ini kan banyak nih, silakan diambil satu. Oke. Surya, silakan bilang satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, terima kasih. Ternyata. Tersiap. Ya, apa? Jadi untuk sila kelima itu jangan sampai tidak paham, karena kita akan mempelajari yaitu perspektif dari Pancasila itu sendiri ya. Panca itu 5, sila itu peraturan atau tentang tata cara. Maka dari itu untuk mengetahui bagaimana nanti perspektifnya, perspektif itu adalah pandangan atau bisa dikatakan sebuah upaya penafsiran. Jadi hak asasi itu kalau menurut pandangan Pancasila itu seperti apa? Ya, nanti bisa kita bagi. Jadi dari 10 orang ini untuk menafsirkan hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Oke, sebelumnya kita akan berhitung ya dari angka 1 sampai dengan angka 3. Ya, 1 sampai dengan 3 dimulai dari Widi. 1 berhitung Widi. Halo Widi. Kalau saya bilang halo, jawabnya hai ya. Kalau saya bilang halo, jawabnya hai. Hai Widi. Halo. Halo hai. Oke, kita mulai bareng-bareng nanti dijawab. Hai, halo. Halo, halo, hai. Tapi cepat. Hai, halo. Halo, halo, hai. Hai, halo. Halo, halo, hai. Ini untuk yang jawab nomor 1. Sekarang sudah. Halo, hai. Hai, halo, halo. Nah, belum sarapan. Ayo. Ganda dan Eva. Hai, halo. Halo, hai. Mas, Anda mulai fokus. Oke, hai. Halo. Kalau saya bilang hai, jawabnya halo. Kalau bilang halo, jawabnya hai. Hai. Halo. Hai. Hai, halo. Hai. Terima kasih tepuk tangan.
Oke, silakan begitu. Kita akan berbagi materi. Materinya itu adalah ada 5 materi ya. 5 materi yang terbagi menjadi 3 kelompok besar. Nah, maka dari itu kan ini nih, sudah ada di sini nih. Nah, ini bisa dilakukan jawabannya. Nanti silakan maju. Per kelompok perwakilan ada yang dipresentasikan poin A, ada yang dipresentasikan poin B, dan seterusnya. Oke, ya. Sebelumnya nanti akan sedikit saya jelaskan apa itu hak asasi manusia tadi sudah ya. Hak asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nah, ini bisa dilihat bareng-bareng. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu sudah Anda pahami secara definitif atau secara makna tertulisnya. Nah, maka dari itu sekarang kita akan mendefinisikan secara istilah atau dari pemahaman teman-teman semuanya ya. Nah, maka dari itu kita coba cek di sini hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban menghormati perbedaan. Artinya, di sila ke-1 dalam perspektif hak asasi manusia adalah saling menghargai pada anutan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Itu adalah bisa disingkat dengan apa namanya, toleransi beragama. Ini yang dimaksud dengan perspektif Pancasila dalam perspektif HAM dalam perspektif Pancasila. Itu untuk sila yang pertama ya. Jadi sudah ada tangkapan, ada gambaran. Ini sepertinya ada yang dikit-dikit galau, ada yang melamun. How are you? Ada apa? Anda baik-baik saja, Mr. Ganda? Ada. Sudahkah hari ini ceria? Ceria. Oke, ceria ya. Karena ceria itu tersirat, bukan tersirat. Jadi makna dari sebuah tatapan itu menunjukkan ada bahagia atau tidak itu bisa dilihat ya. Oke, selanjutnya tadi ketuhanan yang Maha Esa itu adalah toleransi beragama. Ya, toleransi beragama itu macam-macam. Di Indonesia sendiri ada macam-macam agama, ada Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik ya. Dan kebetulan kita di Indonesia ya, di Indonesia itu khususnya di Kabupaten Lampung Timur, terkhusus lagi Kecamatan Batanghari, wabil khusus lagi di SMK Mutiara Bangsa, itu tidak serta-merta semuanya Islam. Ada yang menganut agama Kristen, mungkin ada yang Buddha dan lain-lain. Maka munculnya Pancasila sila ke-1 itu dalam hal supaya tidak terjadi diskriminasi. Diskriminasi itu saling memojokkan, ya. Istilahnya menjauhi teman yang tidak seagama, tidak seperti itu, tidak diperkenankan. Oke ya, lanjut. Oke, lanjut dulu. Setelah lanjut, saya menjelaskan seperti ini. Nanti dari teman-teman akan saya bagi kelompok dan nanti berkewajiban untuk bisa
Maju depan. Oke. Selanjutnya, kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk menjamin perlindungan hukum. Jadi di sila kedua bisa disimpulkan makna yang tersurat di situ adalah sama-sama mendapatkan diharapkan jangan sampai benar bisa disilat. Makna keadilan itu biasanya dimaknai dengan yang berbasis hukum ya Mas ya. Di negara manakah disebut dengan negara hukum? Oke, bisa. Terima kasih. Masuk juga demokrasi manfaatnya itu dibahas di pertemuan berikut. Yang kita bahas hari ini adalah HAM dalam pandangan Pancasila. Oke, sampai sini sudah bisa dipahami ya. Nanti kalau tidak, berarti saya akan melaksanakan pada kelompok. Ada yang belum boleh ditanyakan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Oke. Gimana? Dari yang 1 dan 2 cukup? Oke, cukup. Selanjutnya kita melanjutkan untuk sila ketiga dalam perspektif HAM dalam perspektif Pancasila, sila ketiga ya. Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong saling membantu negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dan ini sesuai dengan prinsip asasi manusia bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Nah, ini ada gambarnya. Ini gotong royong ya. Ini adalah saling menghargai. Ini ya. Sebetulnya ini nggak semuanya, ini bisa jadi ada Pak Tani, ada juga ya Ibu Tani, ada Pak RT, ada Pak RW-nya, macam-macam ya. Tidak semuanya itu tergolong dari orang-orang kelas menengah ke bawah, tapi semuanya bersatu padu gotong royong, maka disebutlah saling menghargai dan menghormati kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Tahu? Oke ya. Terus selain gotong royong ada lagi nggak di lingkungan sekolah? Apa? Salah satunya aja, ayo. Saling mencontek. Oke, setuju. Saling mencontek. Ada dan di sini ini adalah sebuah contoh ya. Sebuah contoh yang menggambarkan awal dari yang tapi jenengan namanya asli kan ya? Dan kontak kan? Oke. Kalau yang ada di lingkungan sekolah itu, contoh gotong royongnya adalah kerja kelompok. Terus ada lagi kita setiap hari Jumat bersih atau disingkat yang biasanya Jumat bersih. Itu ya salah satu salah satunya. Nih gotong royong sebagai perwujudan sila persatuan Indonesia mengandung nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oke, kurang 2 lagi. Berarti nanti kita akan games lagi ya.
Devisa ini adalah nanti untuk berfungsi membagi kelompok untuk dilaksanakan presentasi. Oke, selanjutnya sila keempat, tolong diperhatikan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan. Di sini sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh umat. Pidi, hafal Pidi. Sila keempat, silakan dibaca dengan baik dan benar. Pidi, sila keempat. Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan. Oke, cukup. Nah, di sini adalah menghargai setiap hak asasi negara bermusyawarah yang dilakukan tanpa ada tekanan dan paksaan. Nah, intinya adalah saling menghargai, ya, menghormati, terkhusus untuk kita mengambil kesepakatan, mengambil keputusan melalui atas dasar musyawarah. Oke, fokus ke sini teman-teman semuanya, anak-anakku yang cantik, yang baik, ya, yang ganteng juga ya. Selanjutnya, sebelum saya melanjutkan yang terakhir dan kita kembali untuk sila keempat, ada yang mungkin belum bisa dimengerti. Mengerti? Oke, Pak. Silakan. Yang penting namanya asli ya. Yang penting. Oke. Nabila, contoh kecil ketika kita melakukan sila keempat di lingkungan sekolah. Contohnya seperti apa? Ya kan musyawarah nih. Nah, contoh kecilnya seperti apa? Misalkan. Apa sebetulnya? Ngobrol bareng. Mungkin lebih bukan ngobrol ya, mungkin terus ada yang lebih signifikan lagi, diskusi. Nah, itu mungkin maksudnya Mbak Magda seperti itu. Iya kan? Mungkin. Tapi nggak nyontek ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa Anda mempunyai pendapat seperti itu? Oh, itu karena yang keadilan bagi Indonesia itu yang merasakan miskin itu. Tidak dikasih apa tahu. Terus Ya sudah tidak dikasih makan sehari-hari. Oke, jadi maka itu tidak adil. Kita baca dulu. Bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perseorangan yang diberi pengupatannya oleh negara serta memberikan kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Nah, sebetulnya kalau bicara masalah adil itu include-nya nanti di sila ketiga juga ada keadilan juga sih sebetulnya. Tapi keadilan di sini lebih ke yang sifatnya sosial ya Mas ya. Nah, sosial itu contoh ya seperti yang Anda sebutkan tadi, untuk kasus-kasus sekarang ini ada yang dari apa namanya? India ya. India yang porsi makannya wala segitu banyaknya ya. Sedangkan kita bisa jadi seperti itu. Sebetulnya keadilan yang sifatnya sosial itu apa tidak merata bisa jadi faktor-faktor lain adalah adanya itu tadi ya, karena dididik dari gitu. Ya, sampai sini paham dari sampai 5. Yakin? Yakin. Kalau yakin saya akan melakukan
Untuk sekarang kita akan melakukan undian pembagian dapat berapa nomor kelompok kalian. Nah, nanti untuk yang Nabila nanti tinggal berhentinya di angka berapa itu Nabila itu kelompok itu ya. Seperti itu karena ini 11 dibagi 2 orang ada yang 2 ada yang 3. Oke? Paham? Paham? Oke. Kalau paham kita mulai berhitung dari Eva. 1, 2, 3. Paham itu? Kelompokmu dapat poin 4. Lupa kelompok ya. Kelompokmu siapa namanya? Kelompokmu kamu dapat tadi suruh bagi kelompok ya. Kelompokmu siapa? Obat lagi. Kamu sama siapa? Dadah sama? Kata dia suruh bagi kelompok. Oh ini ternyata Surya Ganda. Saya itu kamu tidak bisa. Oke, nomor 4. Lanjut berhitung kembali. Lanjutkan dari 4 ya. Dari 4 ya. Ya, 4. Lanjut 5. Terus 2. Siapa? Widya. Yang bimbingnya udah musik aja loh. Hah? Lagi masuk. Jadi cuma Lanjut lagi 2. Oke, 5. Kelompok siapa? yang Selanjutnya nanti Pak ya. Lanjutkan 3. Oke. 3 ada siapa sebelum Sista dan sisanya ini 5 sudah, 4 sudah, Selamat untuk yang 1 siapa? Oke, Ahmad. Sugi. Oke, silakan dipersiapkan materinya, ya, dipersiapkan materinya untuk Pak, ya. Kalian kamar mandi 1 orang. Oke. Sebelum kita lanjutkan, kita akan menerangkan silakan fokusnya halo. Fokusnya kita akan menerangkan apa itu hak, apa itu kewajiban. Ya sudah paham lah ya. Hak itu segala sesuatu yang kalian dapatkan. Nah itu. Jadi kalau ketuhanan yang Maha Esa atau bisa dikatakan kemanusiaan yang benar. Kalau haknya dari ketuhanan artinya kalian itu berhak memeluk masing-masing. Terus kewajibannya apa? Itu ya. Itu contohnya. Terus kemanusiaan itu yang beragam. Artinya apa? Sebuah keadilan tadi mendapatkan segenap hukum. Terus ada juga kalau dari kewajibannya itu sudah melaksanakan tata tertib seperti itu. Lalu yang ketiga persatuan di sini tadi dijelaskan bahwa kita menjalin sebuah gotong royong. Berarti haknya apa? Mendapatkan apa ya sebuah bentuk kerjasama ya
membersihkan apa namanya drainase dan lain-lain. Selanjutnya kerakyatan, musyawarah. Musyawarah, haknya musyawarah apa? Haknya musyawarah menyampaikan pendapat. Terus kewajibannya menaati keputusan. Terus yang terakhir, keadilan sosial berseluruh Indonesia. Haknya apa? Mendapatkan keadilan saja. Jadi, kewajibannya kewajibannya adalah kita menghargai daripada hak-hak yang ada di masyarakat. Oke, sudah saya sebutkan contohnya, sudah saya sebutkan apa namanya materialnya sekarang dari kelompok 1 bisa dimulai. Betul. Ya silakan maju tidak kedua. Boleh. Mau diisi dulu? Akan langsung. Silakan. Saya beri waktu 5 menit. Dan saya satu ini hak dan kewajiban. Ya, satu jawab. Tadi sudah saya kasih satu contoh, tinggal kasih satu contoh lagi. Contoh dari kerakyatan, haknya seperti apa? Ini berarti kan melakukan musyawarah. Itu termasuk hak atau kewajiban? Itu yang jawab hak. Dalam musyawarah itu siapa? Sekarang ada Pak, haknya musyawarah itu ini. Kewajibannya musyawarah itu ini. Jadi ada yang hak, orang yang kewajiban juga dibagi. Surya poinnya ya Surya tetap nanti bantu dia di bagian masuknya. Moga waktunya 5 menit, diskusi dimulai dari sekarang. Kelompok 1, kelompok 2. Iya. Selanjutnya tadi sudah dibagi kelompok, ada 5 kelompok ya, 5 kelompok dari kelompok ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini terdapat yang dapat 3 orang, nanti hanya 2 kewajiban 1. Sekarang semuanya sudah dapat jawabannya masing-masing? Sudah ya? Oke, kapan? Mau ngacak atau saya sebut sesuai? Acak. Kalau acak berarti berhitung lagi dari silakan dari kelompok 1 sudah ya ditulis dan dijelaskan. Ya, baik lagi ini. Jadi alasan kenapa kalian mengambil itu ya, contoh itu misalkan Pak, alasan saya kewajiban itu ini Pak karena
dari tokoh Oke, kita tunggu sampai dia selesai nulis untuk menunggu. Silakan dari Mas Ahmad menghadap bersama untuk menjelaskan alasan dari ada menulis itu mungkin kewajiban. Teman-teman ini ada dari kelompok 1. Dari kelompok 1 akan menjelaskan dari Mas Budi, monggo dijelaskan sila ke-1. Kita meluk agama dan percaya sesuai dengan pilihan dan keyakinan masing-masing. Apa? Oke, bisa diterima teman-teman? Iya. Oke. Nah, terus selanjutnya Mas Ahmad, Oke, silakan jelaskan semuanya. Selanjutnya kelompok dari India dan Syria. Oke, sekarang silakan dijelaskan dan dijelaskan. Wajibannya setiap warga negara berhak untuk mendapatkan keadilan di muka hukum. Dan setiap warga negara wajib mendapatkan sebuah keadilan dari kita. Alasan Anda setiap warga negara berhak. Ini hak atau kewajiban? Hak sebagai manusia mendapatkan hukum.
setiap warga negara berhak untuk mendapatkan keadilan tentang hukum. Ini masuk di dalam hak atau kewajiban? Hak. Oke, hak untuk kelompok sudah mengatakan hak. Kelompok 1 hak atau kewajiban? Ada tulis tuh bocor lagi. Oke. Kelompok 4 ini termasuk kategori halo mas. Mas Benda, tolong HP-nya kalau enggak saya minta. HP di situ. Di kelompok 2 masuk ke hak atau kewajiban. Oke. Berarti Mbak Wibi. Ya. Nah, ini maksudnya di hak. Maksudnya di hak. Jadi silakan di sini di haknya berhak. Kata-kata hak ini juga masuk di asasi. Artinya kalau kewajiban berarti menaati peraturan. Itu ya bisa diterima. Oke, nanti silakan beri di situ ya. Oke, silakan tepuk tangan dulu. Untuk selanjutnya kelompok 3. Oh, iya. Tidak apa. Nanti sudah dibilang, oh, aku Silakan satu-satu hak dan kewajiban yang dibacakan. Apa yang Sejauh ini Pak Esa. harus nama itu. Ya Pak. Ini harus nama itu. Nama. Kalau sudah silakan dibacakan lalu disampaikan kemudian kelompok lain. Halo. Ya, oke. Dari kelompok 3 presentasikan kelompoknya. Kelompok ini dari yang ada di hak terus meneruskan dalam upaya dengan Indonesia. Jadi untuk kelompok 3 itu dia fokusnya untuk melakukan bela. Kelompok 5 sudah Anda sudah paham apa itu yang dimaksud hak dalam silakan paham. Jadi apakah sudah diterima? Terima. Yang selanjutnya silakan kewajibannya seperti apa? Wajib cinta tanah air dan bangsa. Wajib cinta tanah air dan bangsa. Jadi setelah bela negara, terus dia berkewajiban mencintai tanah airnya. Oke, gimana? Kelompok 3 sudah bisa diterima semua? Bisa. Oke, kalau bisa, tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok yang kita tunggu-tunggu, kelompok yang silakan maju. Ya, haknya terus kewajibannya ya Pak. Silakan. Gambar pagi.
Pak Amin, ini kok kan sudah jalan. Aku akan mengenai itu kok sudah jalan kan? Pak ya wis. Sungguh-sungguh mungkin. Ya Allah, jauh sekali. Wow, bagus sekali ya. Imutnya oleh. Wes disuruh ada gak sih? Sesuai kemampuan Anda memilih itu kenapa? Silakan dijelaskan nanti ya sambil menunggu prosesnya kalian ditulis yang sudah selesai. Alasannya seperti apa? Diterangkan semuanya. Oke. Oke, sudah cukup, silakan dibacakan pertanyaannya dulu, baru ke kewajiban. Oke. Cepat-cepat sakset sampai tak mengeluarkan pendapat secara lisan. Hak mengeluarkan pendapat secara lisan. Alasannya seperti apa? Alasannya Karena bisa mengeluarkan
Menginspirasi secara riset dari menginspirasi ya. Oke, bisa terima. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, Berhak mengikuti pemilihan umum. alasan berhak mengikuti pemilihan umum. Syarat haknya adalah mengikuti pemilihan umum dari. Oke, berikutnya yang kewajiban, silakan. Wajib menghargai undangan. Jawab apa ini? Ya. Wajib menghargai pendapat orang lain atau atas kita. Oke, artinya menghargai kejahatan dari pimpinan seperti itu. Oke, jadi maksudnya adalah menghargai pendapat masing-masing, baik itu individu, kelompok, dan juga pimpinan maupun rakyat. Gimana teman-teman? Silakan. Oke. Lalu selanjutnya kelompok yang terakhir yang ditunggu. Penku ini kabur. Apa yang masih indah? Kopi loh ya Allah ya Allah. Kebak ya. Kebak win. Gila ya dia. Oke, untuk tadi yang sudah ada pesan ya, yang tadi benar. Mengatakan kesalahan dengan keadilan sosial ya. Pak. Ya, silakan dibacakan terus dijelaskan alasannya. Alasannya dari keadilan sosial ya. Itu haknya dinyalakan. Terus wajibannya sama lain. Itu maksudnya keadilan sosial atau kehidupan. Ibu, keadilan sosial. Artinya ini kalung si nomor 4 ini. betul. Gimana? Oke, kalau keadilan sosial, contoh keadilan sosial itu mendapatkan hidup yang cuma itu salah satunya ya. Belum menunjukkan kehidupan yang layak. Terus kewajibannya sosial itu apa Pak? Kewajiban sosialnya apa? Mana tuh ini? Ini kewajiban sosial itu apa? Sosial itu berkewajiban saling ini menghargai pendapat satu sama lain, bukan ke menghargai pendapat, akan tapi menghidupkan kehidupan yang mendapatkan ya, mendapatkan. Oke, terus yang sosialnya selamat kewajiban. Ini kita mendapatkan hidup yang layak apa enggak?
Tujuannya adalah lebih ke sosial. Ini keterangan keamanan di dalam oke, cukup sekian. Tepuk tangan yang oke, terima kasih untuk siswa-siswi kelas 12 yang sudah mempresentasikan hasil dari penjelasan harmonisasi antara hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Oke, dari sini bisa kita telah bersama ya, bisa kita pahami bahwa ada beberapa unsur yang harus kita terapkan dan saya jadi ada beberapa unsur yang kita perlu pahami bersama tentang bagaimana kita menghargai hak asasi manusia, dan juga mengamalkan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Oke, untuk itu, untuk selanjutnya mungkin kita akan akhiri. Sebelum diakhiri, kita lakukan absen untuk ya. Absen yang pertama ada dari hadirannya ya. Dari media hadir ya. Media selanjutnya Elia. Ada Widi, Sugi, Ahmad, Adi, Ganda, Surya, Nabila, Dista, Eva. Oke, cukup. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk siswa-siswi yang sudah mengikuti pelajaran pada pagi dan siang hari ini. Sebelum menutup, ada sedikit pantun dari saya. Boleh? Boleh. Oke. Petang-petang pergi ke pasar. Tidak lupa beli seragam. Mumpung muda perbanyaklah belajar. Loh, mana? Mumpung masih muda perbanyaklah belajar. Supaya kelak Anda senang di hati. Ini tuh dari saya pantun yang mudah-mudahan bisa menginspirasi ya. Mumpung masih muda perbanyaklah belajar supaya kelak senang. Dari saya seperti itu. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Eko Novianto, SPD MPT, selaku pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023 Kabupaten Lampung Timur. Dan yang saya hormati juga Ibu Megawati, Sarjana Sosial, Magister Pendidikan selaku fasilitator calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023 Kabupaten Lampung Timur. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan proses pasca observasi yang sudah kami lakukan di awal dari pra observasi dan observasi. Di pasca observasi ini kita akan mendiskusikan apa-apa yang telah dilakukan rekan sejawat saya Bapak Aminur Rahman, Sarjana Hukum, yang telah melakukan observasi di kelas sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dilakukan atau yang telah dibuat. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan berbincang-bincang dengan
Pak Aminur Rahman kaitannya dengan observasi yang telah dilakukan di kelas. Selamat pagi Pak Amin, Selamat pagi Pak. gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bapak Sugi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Amin. Alhamdulillah. Pak Amin, kemarin saya sangat terkesan sekali di proses Pak Amin melakukan kegiatan belajar mengajar. Ya. Apa yang dirasakan Pak Amin pada waktu melaksanakan pelaksanaan KBM atau observasi dengan menggunakan metode-metode yang baru, yang berdiferensiasi, yang berbasisnya KSE dan melakukan budaya positif. Apa yang dirasakan oleh Pak Amin? Ya. Baik. Tentunya yang saya rasakan pertama sangat senang sekali Pak, dan juga lebih nyaman tentunya, di mana saya bisa lebih meningkatkan kompetensi itu dan juga menambah wawasan baru Pak yang telah disaringkan oleh Bapak selaku. Sama-sama Pak. Terima kasih. Baik, Pak Amin kemarin pada waktu observasi, kalau menurut Pak Amin dari yang sampaikan di tujuan pembelajaran, apakah itu sudah sesuai dengan keinginan Pak Amin kepada peserta didik atau seperti apa? Ya. Kalau boleh saya tahu. Baik, alhamdulillah kalau menurut saya pribadi Pak, Ya, itu alhamdulillah sudah memenuhi ataupun sudah tercapai. Hanya perlu ada beberapa hal yang harus diperbaiki ataupun ditingkatkan kembali Pak. kalau boleh saya tahu ini Pak Amin, Ya, hal-hal apa saja yang harus diperbaiki atau ditingkatkan nih? Karena kalau saya melihat kemarin pelaksanaan observasi yang Pak Amin lakukan ini luar biasa bagi saya dan menambah wawasan saya, mungkin nanti bisa disaringkan ke rekan-rekan yang lain sehingga kondisi yang telah Pak Amin lakukan ini bisa menjadi semacam tambahan kemampuan dalam bidang kegiatan belajar mengajar. baik. Jadi hal-hal yang perlu ditingkatkan tentu kedisiplinan Pak. Tetap ya kedisiplinannya. Ya betul, kedisiplinan baik dari saya pribadi maupun dari siswa-siswi kita. Dan berikutnya itu tentu dari motivasi semangat belajar mereka dan juga saya pribadi. Nah, karena itu penting untuk menambah ataupun meningkatkan kualitas pengetahuan. Yang tak lupa juga kita lebih meningkatkan kesadaran untuk bekerja sama. Jadi 3 poin pokok itu yang menurut saya perlu ditingkatkan dari hasil observasi kemarin. Baik. Ya. Kalau boleh tadi saya simpulkan, yang harus ditingkatkan adalah kedisiplinan siswa dan seluruh tenaga pendidik, Betul. terus motivasi belajar siswa ya Pak Amin ya. Ya, Artinya lebih harus ditingkatkan, berarti ini luar biasa karena kita jangan puas hanya melihat yang sekarang aja. Kalau bisa ini sifatnya kontinuitas. Terus yang ketiga, adanya kesadaran untuk bisa bekerja sama. Ini kerjasama antar siswa yang mungkin secara kemarin kalau dilihat oleh Pak Amin itu seperti apa kok harus ditingkatkan. Karena kalau saya pribadi kemarin saya melihat kelompok itu ya bekerja semua. Nah ini yang dimananya Pak Amin yang harus ditingkatkan. baik. Jadi dalam kerja kelompok itu Pak, terkadang ada yang dari semisal 5 orang Ya. hanya aktif mungkin 3 atau 2 orang, hanya terpaku 1 orang berperan gitu. Maka di situ timbullah sebuah gambaran bahwa oh ternyata ini kendala yang harus saya tingkatkan di kemudian hari. Nah, jadi meningkatkan kesadaran mereka dari kelima orang tersebut memiliki tanggung jawab dan rasa untuk lebih aktif dalam melaksanakan proses pembelajaran. Baik, luar biasa nih Pak Amin. Terus ini mungkin tadi kan terjadi yang disampaikan oleh Pak Amin yang perlu ditingkatkan gitu kan. Dan itu berpengaruh kepada diri kita. Nah, adakah keinginan dari Pak Amin untuk meningkatkan kompetensi seperti apa
sehingga nantinya ini bisa menjadi sebuah penambahan ilmu pengetahuan, menjadikan sebuah perpustakaan pribadi kita, menambah khasanah keilmuan sehingga kita akan menjadi lebih baik ke depan. Kiat-kiat apa yang mau dilakukan oleh Pak Amin untuk mendukung proses tersebut, Pak? Untuk kiat-kiatnya yang jelas saya ingin meningkatkan wawasan saya, terutama di dalam literasi bacaan saya, Pak. Baik dari sumber buku yang didapat dari perpustakaan dan juga majalah maupun buku-buku pelajaran. Ada juga, kita juga sekarang banyak dari online, sumber-sumber online. Sumber online ya. Ya, betul. Dan juga kita harus lebih meningkatkan sharing kita atau rasa untuk berbagi pengalaman, tukar pengalaman dengan rekan sejawat. Itu tentunya agar supaya tidak terjadi sebuah kebosanan dalam proses belajar. Dan juga yang tertentu itu yang lebih signifikannya saya harus lebih aktif untuk mengikuti sebuah pelatihan-pelatihan, juga ada workshop dan masih banyak lagi. Tentu juga yang sekarang sudah saya ikuti yaitu dari MPMP, ya betul, dari MPMP terkhusus di pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Seperti itu, Pak. Baik, luar biasa ini. Tadi sudah saya catat beberapa hal yang akan Pak Amin lakukan dengan peningkatan kompetensi pribadi atau kompetensi diri. Karena sebagai seorang pendidik kita harus memiliki kompetensi profesional ya Pak ya. Ya. Di kompetensi profesional itu bisa kita dapat tatkala kita mau banyak melakukan proses literasi terhadap sumber keilmuan, baik itu secara offline maupun secara online. Terus tadi yang saya juga mencatat ada dua yang sangat luar biasa ini. Bagaimana nanti menciptakan kolaborasi kerjasama dengan rekan sejawat dalam hal pengajaran, mungkin sharing keilmuan, sehingga jika terjadi titik jenuh atau seperti apa, ini akan ada problem solving atau pemecahan masalah. Terus yang tidak kalah hebatnya tadi yang dilakukan Pak Amin nanti akan lebih aktif di beberapa pelatihan-pelatihan, terutama di organisasi MPMP ya Pak ya, musyawarah guru mata pelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang Pak Amin ampu. Baik Pak Amin, sangat luar biasa terobosan-terobosan yang akan dilakukan. Yang ini membutuhkan beberapa faktor pendukung ya Pak ya. Ya, betul. Jadi kira-kira faktor pendukung apa aja yang mau dibutuhkan oleh Pak Amin agar seluruh proses ini bisa terlaksana sesuai dengan ya minimal keinginan Pak Amin itu dari angka 100-nya itu kan ibaratnya berapa persennya, dan tadi itu dari kita sedikit flashback dari apa yang Pak Amin lakukan di pembelajaran tadi itu. Kalau Pak Amin bisa berikan poin dulu yang belum melakukan konsep tadi yang Pak Amin lakukan, rencana pembelajarannya berdiferensiasi, berintegrasi dengan KSE dan budaya positif, dan sekarang sudah melakukan hal tersebut. Kalau Pak Amin lihat keberhasilannya peserta didik yang Pak Amin ajar sebelum menggunakan dan sudah menggunakan, kalau saya kasih tentang nilai nih, ya. 1 sampai dengan 10 intervalnya nih. Ya. Kalau sebelum berapa, sesudah berapa Pak? Kalau boleh saya tahu. Baik, jadi yang saya amati Pak, sebelum melaksanakan ataupun mendapatkan materi yang telah Bapak sharingkan ke saya, kalau menurut saya pribadi kurang lebih tentang nilainya kisaran angka 6 sampai 7. Itu yang dulu Pak. Yang dulu ya. Ya. Dan alhamdulillah untuk yang sekarang yang sudah saya terapkan dengan ilmu yang baru ini, alhamdulillah untuk capaian tentang nilainya kalau kita angkakan di kisaran 8 sampai 9. Luar biasa. Ya. Artinya ini sangat signifikan ya Pak Ya, betul. Sangat berpengaruh sekali kalau kita membuat sebuah konsep pembelajaran dengan metode
yang memang berbasisnya dengan kodrat zaman lah ya. Iya. Jadi berbasisnya ada IT-nya. Tadi saya lihat juga pada waktu pasca observasi Pak Amin itu strategi pembelajarannya boleh saya lihat dengan media pembelajaran yang bervariasi, dengan beberapa teknik pembelajarannya juga ada tingkatan-tingkatan kesulitan sehingga peserta didik bisa melakukan apa yang menjadi tujuan dari Pak Amin ya. Tadi kembali lagi Pak Amin, dalam proses ini otomatis ya Pak Amin ya, tadi yang sudah saya sampaikan saya butuh ABCD gitu kan untuk meningkatkan kompetensi. Tetapi kalau itu tidak ada keterdukungan ibaratnya dari pihak sekolah dan sebagainya, itu sulit ibaratnya karena kita bekerja di sebuah satuan kerja. Nah, tetapi hari ini perlu disampaikan juga faktor-faktor pendukung siapa yang Pak Amin inginkan dan seperti apa nanti perannya Pak. Baik, faktor pendukung itu memang sangat penting Pak bagi saya untuk meningkatkan kompetensi. Yang jelas tentu yang paling pokok ataupun yang pertama dari keterdukungan suasana belajar yang lebih kondusif, ya itu saya. Dan juga kita perlu adanya kemampuan untuk kolaborasi dengan rekan sejawat kita, dengan rekan guru dan juga staf dan lain sebagainya, yang saling memberikan atau sharing Feedback ya. feedback baik untuk kita. Dan tak lupa juga yang paling pokok adalah dorongan dari bapak kepala sekolah yang mana itu sebagai faktor dasar fundamental untuk kita bisa upgrading agar terciptanya suatu lingkungan kerja yang nyaman dan suasana belajar yang lebih kondusif. Baik, luar biasa nih Pak. Artinya di faktor pendukung ini memang yang secara formalnya memang harus diadakan dan wajib ada nih Pak, suasana kondisi sekolah atau satuan kerja yang kondusif dan nyaman gitu, karena kondisi yang nyaman inilah yang bisa menciptakan lingkungan pembelajaran yang bisa anak peserta didik maupun guru itu dalam proses KPM terasa sangat menyenangkan. Terus yang kedua tadi kolaborasi dengan rekan sejawat sangat dibutuhkan ya Pak, karena ada keterdukungan apabila terjadi sesuatu hal, ibaratnya banyak kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan. Kalau kita berkolaborasi dengan teman, mungkin banyak pikiran-pikiran yang terbaru atau mungkin ide-ide baru yang bisa ditampilkan atau yang bermunculan seperti itu ya Pak yang diharapkan. Ya. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah leadershipnya ini, Ya. kepala sekolahnya selaku among yang wajib memberikan motivasi, wajib memberikan dorongan agar sekolah ini bisa maju. Ini kalau yang saya catat dari Pak Amin. Ya. Sehingga guru yang ingin berprestasi, guru yang ingin meningkatkan kompetensinya itu akan merasa nyaman karena keterhubungan oleh beberapa stakeholder ya Pak Amin. Betul sekali Pak. Baik Pak Amin, saya rasa memang sudah luar biasa di observasi yang Pak Amin lakukan. Ya. Dan mungkin ada, sebelum kita tutup, ada harapan-harapan yang ingin Pak Amin sampaikan di pelaksanaan berikutnya Pak. Baik, harapannya untuk program ini bisa terus ada Pak, observasi ini bisa terus ada, dan juga betul tadi yang Bapak sampaikan, adanya keterdukungan atau faktor pendorong yang paling utama untuk dari Bapak Kepala Sekolah yang menjadi among kita, agar observasi ini dapat terus kontinuitas, dapat terus berjalan, bukan hanya saya tapi juga rekan-rekan sejawat yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Amin atas kehadirannya membersamai saya pada waktu observasi. Baiklah Bapak Ibu pemirsa yang saya hormati, demikianlah proses kegiatan supervisi akademik yang kami lakukan dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Saya yakin dalam pelaksanaan kegiatan kami banyak hal-hal yang kurang berkenan atau banyak hal yang mungkin belum sesuai dengan kaidah-kaidah yang diprasyaratkan. Kami adalah seorang guru yang
menjadi pembelajar sepanjang hayat. Mudah-mudahan dengan video ini bisa membantu menambah literasi bagi kita semua untuk meningkatkan pendidikan yang lebih baik dan maju. Cukup dari saya, Sairi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.